ada dua tipe anak Tuhan. Satu melayani di mulut. Melayani di mana? Di mulut. Dan dua melayani dengan pengorbanan. Anda dan saya termasuk melayani di mulut atau melayani dengan pengorbanan. Saudara, kita tahu pelayanan adalah kerendahan hati, pelayanan adalah bahkan entek-entekan. Itu pelayanan. Ya saudara, apakah Anda dan saya hanya mengatakan bahwa kita pelayan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau sukacita melayani Dia. Tetapi kita tidak mempunyai karakteristik seorang pelayan. Saudara, maka kita melayani Dia di mulut saja. Wah, katakanlah seseorang itu pintar menyanyi dengan suara yang bagus. Wah, suaranya merdu sekali, meliuk-liuk bagaikan ular naga. Ya, bahkan kalau menangis pun merdu suaranya. Saudara, ya, menyanyi dengan baik di gereja, berkhotbah dengan luar biasa, ya, ahli Alkitab, ahli teologi. Saudara, dia juga berkorban banyak karena dia kaya. Saudara, percuma kalau cuma di mulutnya saja. Itu sebab apa yang saya dan saudara harus kerjakan. Kita harus melayani Tuhan. Ibu-ibu melayani, saya kalau di gereja ini cuma terima tamu saja, menjadi asyir. Menjadi asyir yang menerima tamu saja. Apa sih gunanya saya? Nggak ada saya diganti orang. Kalau saya tidak datang ke gereja, 2-3 orang akan mengganti saya. Mudah. Nggak usah pakai latihan. Ya memang, ya saudara. Banyak orang mengatakan, saya bisa melayani dia dengan cara apapun saja. Tetapi seorang pelayan berarti dia harus merendahkan diri. Berarti dia harus mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya yang dilayani itu siapa? Tuhan. Tuhan lihat, oh Timothy Roy ini palsu. Palsu dia melayani aku. Cilaka saya. Karena yang melihat saya itu bukan Anda. Yang melihat saya itu Tuhan. Itu sebab seorang yang melayani Tuhan, walaupun saudara bukan seorang full timer, seorang yang hanya membantu sedikit-sedikit dalam pekerjaan Tuhan, seorang part timer, yang kadang-kadang saudara tidak bisa diganggu untuk mencari uang. Perhatikan, engkau harus mempunyai jiwa pelayan. Kiranya lama kita tidak melayani di gereja, kiranya saat dimana kita selalu ada di rumah ini, kita barangkali sudah agak lupa di mana ya tempat kita berdiri dulu untuk kita melayani ya. Di mana apa ya kerjaan saya dulu ya. Mungkin hampir lupa, sudah 2 bulan kita tidak ada ibadah. Saudara yang kekasih, tetapi yang terpenting di saat-saat ini, saudara harus menjiwai untuk mengoreksi kembali, introspeksi. Aku selama ini melayani Tuhan. Sebelum ada COVID-19, aku melayani Tuhan dengan serampangan, dengan sembrono, dengan seenaknya. Ya mudah, ya kalau enggak ini ya ini bisa, semua aku bisa. Kalau aku tidak bisa sekarang ya besoklah. Saudara yang kekasih, sekarang mulai dirubah. Engkau tidak bisa menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri kalau engkau tidak melayani dari hatimu. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paul, the apostle, in his epistle of the 1 Corinthians chapter 2 verse 4, he said, my speech and my preaching were not in human persuasive and not in the human persuasive words, not in the wisdom of the man, but in the demonstration of the Spirit and of power. Wah, saya terkejut ketika saya membaca ayat ini ya dari Alkitab bahasa Inggris. Wah, ini sangat eksplisit banget. Dan saya mempelajari, dia tuh benar gitu enggak? Dia betul-betul dia khotbahnya bukan hanya dengan words of persuasive words, kata-kata yang menarik hati, persuasif, kata-kata yang menarik. Bukan. Tapi dia mengatakan in the demonstration of the Spirit and power. Di dalam demonstrasi Roh Kudus dan kuasa Allah. Saya lalu belajar. Kayak apa ya? Saya harus mengubah cara saya khotbah. Saya harus mengubah cara saya memeriksa firman Tuhan.
Karena seorang rasul yang besar aja, dia mengatakan aku tidak datang dengan kata-kata yang memikat kamu. Persuasive words. Tidak. In human wisdom. Dalam akal budi kebijaksanaan manusia. Enggak. Aku bukan seorang penyair yang terkenal. Aku bukan seorang sutradara yang bisa menghasilkan kata-kata mutiara. Tidak. Aku tidak bisa berbahasa basi. Aku tidak bisa kesusastraan, tidak ngerti. Aku bukan seorang filsuf. Aku seorang hamba Tuhan. Kalau aku datang kepadamu, aku datang dengan demonstrasi roh dan kuasa Allah. Coba jemaat yang dilayani oleh saya dan oleh Anda dengan cara demikian diberkati, dilepaskan dari semua kesusahan, dari hidup mereka yang terkutuk, dari hidup mereka yang sengsara, yang sekeng, dilepaskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada yang melayani Tuhan dan melayani mereka dengan cara yang alkitabiah. Itu sebab ini penting sekali, melayani dengan pengorbanan. Beda dengan melayani dengan mulut, saudara. Saudara, kalau seorang pendeta melayani dengan mulut saja, dia bisa satu saat nanti entah berapa tahun lagi, dia bisa akan membeli sebuah robot untuk berkhotbah. Loh, itu bukan sesuatu yang mustahil, loh, saudara. Tidak mustahil. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Orang melayani Tuhan dengan penuh pengorbanan. Tidak untuk mencari keuntungan. Kalau kita bisa demikian, kita sudah menarik hati Tuhan. Untuk menyayangi kita. Karena kita tidak mencari keuntungan dan tidak cari nama untuk diri kita sendiri. Saya mengatakan demikian karena saya ini sudah beberapa kali ditutuk endas saya oleh Tuhan. Dipukul oleh Tuhan. Karena saya sombong dan congkak. Makanya saya perlu memberitahu kepada rekan-rekan saya. Dan pada majelis gereja, pekerja gereja, semua aktivis gereja, semua aktivis teologi, perhatikan. Jangan melayani Tuhan dengan maksud yang lain. Supaya engkau bisa dipertahankan oleh Tuhan. Supaya kau mendapat pahalamu di dunia dan di dalam kerajaan Allah. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, lalu apa peranan seorang yang tidak melayani dia? Jemaat biasa, majelis gereja yang melayani sih, tapi ya hanya part-timer. Saudara, apa peranan saudara? Pasti beda dengan apa yang saya sampaikan tadi untuk para full-timer, para pengkhotbah, saudara. Para guru, beda. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, untuk kita bisa memilah tentang melayani dengan mulut, pasti tidak disayang sama Bapak. Enggak. Tetapi kalau saya dan Anda melayani dengan penuh pengorbanan, dengan penuh cinta, pasti kita disayang menjadi milik kesayangannya sendiri. Ya, dan dia sudah menyiapkan hari-hari yang dia siapkan untuk membuktikan kasih sayangnya kepada Anda dan kepada saya. Katakan amin. Katakan saya mau demikian. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Para kekasih, mungkin saya harus bertanya ya. Di rumah saudara-saudara jawab. Siapa yang mau melayani Tuhan dengan cinta, penuh pengorbanan kepada Tuhan? Di rumah Anda, dalam mobil Anda, tolong angkat tangan. Siapa yang mau? Angkat tangan. Amin. Benar demikian? Saya akan mendoakan saudara. Tetap angkat tangan saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diacungkan dari rumah kami masing-masing. Di mana kami berada dan kami mengangkat tangan kami. Setelah kau sadarkan dengan perkataan firman-Mu ini. Bahwa seringkali kami membuat satu pelayanan yang palsu di mata Tuhan. Hanya pelayanan di bibir dan di mulut saja. Dan bukan pelayanan dengan penuh pengorbanan. Tidak mencari untung, tidak mencari nama, tidak mencari uang. Ajarilah kami supaya kami boleh melayani Engkau dengan baik. Baik kami full-timer, baik kami part-timers. Itu sebab Tuhan tumpangkan tangan-Mu di atas kepala kami. Diberkatilah saudara-saudara. Engkau yang mau menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar penuh pengorbanan. Yang benar-benar mempersembahkan 100% kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Diberkatilah engkau. Apapun saat ini engkau berada. Sebagai apa engkau berada pada saat ini.
Tuhan tetap menjaga dan melindungi engkau dan memakai engkau untuk kemuliaan namanya. Diberkatilah semua orang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Para kekasih, itu sebab saya dengan pengantar ini saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat mengapa penyebabnya. Ya saudara, lebih dahulu kita akan membuka di dalam Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 31 para kekasih. Oke, kita akan membaca ayat yang panjang ini. Mulai dari judulnya, perumpamaan tentang 2 orang anak sampai ayat 31 saja. 1, 2, perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Wow. Para kekasih, di sini kita melihat ya saudara, ayah ini mempunyai 2 orang anak dan datang kepada si sulung berkata, "Kamu pergi ke kebun dan kerja di sana." Ayah tidak bisa pergi. Jawab si sulung, "Baik, Papa." Tetapi dia tidak pergi. Saudara, dia sudah bilang mau kerja, tetapi dia tidak pergi. Saudara, ayahnya, loh, kaget. Kok anakku yang sulung tidak ke kebun untuk bekerja? Dia panggil adiknya, si bungsu. "Nak, kamu pergi ya ke kebun." Ayah tidak bisa datang ke sana. Anak ini bilang, "Aku tidak mau, Papa." Tetapi ia menyesal. Ia menyesal. Ya saudara, lalu pergi juga. Saudara, menurut saudara mana yang baik? Anak sulung atau anak bungsu? Anak bungsu. Saudara, kita langsung tidak usah mikir lah. Bahkan tidak usah pakai kedip 3 kali. Langsung kita jawab, anak bungsu. Itu yang bagus. Nah, saudara, itu dia. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Saya tuliskan di sini. Saudara, A, si bungsu menyesal dan membuktikan dengan bekerja. B, si bungsu obsesinya hak sulung. Setelah dia menolak ayahnya, mungkin dia terus mikir, "Aduh, aku tidak tahu diri ya. Aku ini sudah anak bungsu, gak dapat hak sulung 2 kali lipat. Sekarang aku nolak lagi. Kalau kakakku tidak berangkat, aku mau ambil hak sulungnya dia. Aku harus berangkat." Jadi dia tuh menyesal dengan logika yang benar. Dia menyesal, kalau aku tidak dapat hak sulung, aku nolak lagi, aku bisa-bisa gak dikasih sama sekali sama ayah. Itu sebab dia membuktikan. Apalagi dia tahu kakaknya, si sulung, tidak pergi. Aku ada kesempatan untuk mengambil hak sulungnya dia. Aku akan pergi. Aku akan kerja. Saudara yang kekasih, ini adalah sesuatu penyesalan yang baik. Saya akan berbicara sedikit tentang penyesalan yang baik. Bahwa seringkali kita itu menyesal
Tetapi sudah terlanjur. Kita mau nangis pakai air mata apa? Ya, air mata kecap, air mata minyak, air mata darah, semuanya sudah tidak berhasil. Saudara yang kekasih. Tetapi si bungsu ini pintar. Pada pagi yang sama begitu dia melihat kakaknya tidak berangkat, dia langsung berangkat. Karena dia berobsesi. Aku harus dapat hak kesulungan yang aku tidak punya. Masa aku tidak punya hak sulung? Aku malas. Nah ini loh saudara. Kita seringkali tidak kepikir. Kita ini tidak mempunyai sesuatu keistimewaan. Kita malas lagi. Di bidang apa aja? Bidang jasmani. Ya, lahiriah kita. Kehidupan sehari-hari kita. Perhatikan. Orang itu harus berjuang, berusaha. Jangan diem aja. Nasibmu itu kau hambat sendiri. Itu sebab penting sekali. Kesadaran tentang hak sulung. Itu harus kita orang miliki dalam hidup kita. Dan ini dibuktikan oleh si bungsu. Maka itu si bungsu, saya yakin, sudah berhasil menarik hati ayahnya. Ayahnya semula nyesel omongannya. Keras, tajam, tidak hormat. Tapi sekarang ayahnya melihat. Dari kejauhan dia lihat. Oh, si bungsu kerja. Dia tanya, benar tidak anakku yang nomor 2 itu yang kerja? Iya betul. Si bungsu yang kerja bapak. Wah. Si sulung tidak nurut sama dia. Bilang iya tapi tidak. Saudara, maka si ayah mencurahkan belas kasihan kepada si bungsu. Si bungsu telah menjatuhkan hati si ayah. Saudara. Ternyata si sulung tidak melayani. Ternyata si bungsu melayani. Itu sebab para kekasih. Biarlah COVID-19 ini menyadarkan kita orang. Bahwa bukan oleh banyaknya pelayanan. Tetapi oleh mutunya pelayanan kita. Saya dan Anda harus bekerja dengan mutu. Jangan dengan jumlah, kuantitas. Tetapi dengan kualitas. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, saya selalu menekankan pada diri saya sendiri. Disiplin pribadi saya, kualitas. Bukan jumlah. Saya menekan kepada jemaat, kualitas. Bukan jumlah. Perkara jumlah Tuhan kasih banyak apa sedikit. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kualitas itu pilihan dan perjuangan. Itu sebab Anda dan saya harus terpilih dan seorang pejuang di mata Tuhan. Saudara, berani mengakui kesalahan seperti si bungsu, menyesali bahwa dia telah melanggar perintah bapaknya dan dia ingin kembali menarik hati bapaknya. Dan dia tidak ingin ada kekosongan di ladang bapaknya. Dia mau terjun di ladang bapaknya. Karena si sulung tidak mau kerja. Saudara yang kekasih. Jelas si bungsu adalah seorang anak yang betul-betul terbuka hatinya. Betul-betul menyayangi ayahnya. Dan tidak mau ayahnya kehilangan 2 anak. Anak sulung kayak begitu. Anak bungsu kayak begini. Dia tidak mau ayahnya kehilangan 2 anak. Itu sebab Anda dan saya harus tahu betapa pentingnya. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan ini perumpamaan. Itu sebab kalau Anda dan saya mengerti akan perumpamaan ini. Si sulung dari mau kerja menjadi tidak mau. Sebab rasa gak mungkin aku kehilangan hak sulung. Itu sudah hakku. Perkara aku mau malas, perkara aku mau rajin, aku tetap anak sulung. Haknya 2 kali lipat. Ya, saudara, itu sebab dia disuruh oleh ayahnya, dia cuma menyenangkan ayahnya saja. Ya ayah, tapi ternyata dia tidak datang. Karena dia yakin hak sulung tidak akan hilang. Ini anak bodoh sekali. Hak sulung bisa hilang. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kapan hak sulung hilang? Ketika Anda dan saya menyakiti hati Bapa. Hak sulung hilang. Sekarang kita beralih pada adiknya, si bungsu. Ya, tadi saya sudah bilang si bungsu ini perempuan.
Tadi Ibu Gembala menanyakan, loh yang satu kok anaknya perempuan? Saya bilang, ya memang. Ya, anaknya yang satu saya bikin perempuan. Supaya apa? Supaya segala bangsa, segala gender. Ya, nah, katakan ini adalah anak laki-laki tapi rupanya perempuan. Ya. Nah, anak bungsu ini dari tidak mau kerja menjadi mau kerja. Sebab kepikiran untuk dapat hak sulung. Dua orang ini, kakak adik ini ternyata punya pikiran hak sulung kedua-duanya. Si sulung pikir, tidak akan lepas deh. Aku cuma bilang aja, biar papaku senang, aku tidak usah kerja. Tetap aku dapat hak sulung. Si bungsu, loh kok aku tidak mau? Aku nyakiti hati bapak. Ini kebetulan sekali. Kakakku tidak mau kerja. Aku harus dapat ini hak sulung. Saudara yang kekasih, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa mengambil hati Bapa. Saudara, supaya apa? Supaya kalau kita ini orang yang tidak layak, kita ini orang yang tidak pantas, kita ini orangnya tidak cocok, kita tetap menerima anugerah dari Tuhan. Itu sebab penting sekali para kekasih, kita menjadi seorang yang melayani Bapa kita. Ya, itu nomor 1. Dan jangan lupa, pelayanan jangan di bibir, di mulut, tetapi pelayanan dari hati yang penuh pengorbanan. Seperti si anak bungsu. Saya menutup khotbah saya dengan satu wawasan. Bagi si bungsu selalu ada keistimewaan Bapa. Semasa masih hidup, ya kita merasa, keinginanku masuk ke sorga. Kapan ya aku mau masuk ke dalam sorga saja. Ya saudara, cukup banyak orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, mengatakan kepada saya sudah capek hidup. Saya sudah menikmati semua dan saya sudah mengalami sakit semuanya. Jadi saya pengen cepat masuk ke sorga. Ya saudara, ya, masuk ke sorga kayak dianggap masuk ke kuburan. Tidak, masuk sorga tidak sama dengan masuk kuburan. Karena sudah umur, karena kecelakaan, karena sakit keras, mati, masuk kubur. Tidak. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Mari kita akan baca Yesaya 30 ayat 18. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Aku telah memilih hari yang kusiapkan untuk aku menunjukkan kasihku kepada milik kepunyaanku sendiri. Cocok ya saudara? Ini maksud Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya ada satu hari atau beberapa hari Dia bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita orang. Ya, aku menanti-nantikan saatnya. Supaya aku bisa membuat hari tersebut. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Allah yang adil. Anak sulung tidak mau kerja. Menyakiti hati saja, membohongi saja. Anak bungsu memang sudah menyakiti aku tetapi bertobat, sadar dan mau kerja. Adil. Apa adilnya? Hak sulung diberikan pada anak bungsu. Jadi saudara mesti tahu, Dia adalah Allah yang adil. Dia bisa mengubah keputusannya. Dari mendapat hak sulung, menjadi dilepas hak sulung. Itu sebab kalau saya dan saudara merasa kita belum mempunyai hak kesulungan, ayo kita harus kerja dengan pengorbanan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya kerja dengan sedap hati kita, maka akan tiba hari-hari kesayangan Tuhan untuk menyayangi engkau sebagai milik kesayangannya sendiri. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Ditutup dengan kalimat berbahagialah
Semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin. Jadi para kekasih, kalau kita menanti-nantikan Dia, dengan kita bekerja dengan senap hati kita, dengan kita berubah dari cara pikir kita yang salah, dengan kita berobsesi untuk mendapatkan hak kesulungan kita, hari yang disiapkan Tuhan, yang Tuhan katakan aku menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihku kepada kamu. Dia itu mau menunjukkan kasihnya saja kepada saya. Dia itu nunggu-nunggu kapan si Timothy ini bertobat. Kapan si Timothy ini lembut hatinya. Kapan si Timothy ini menyucikan dirinya. Kapan si Timothy ini taat kepadaku ya. Aku mau menunjukkan kasihku kepada dia, nggak bisa. Coba saudara memikirkan. So many times we are like this. Like the firstborn, anak sulung ini. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa sungguh-sungguh. Saya anak sulung. Ibu gembala anak sulung. Tetapi anak sulung yang kayak apa? Anak sulung yang sungguh-sungguh benar-benar bisa dipercaya kesulungannya. Itu yang saya dan saudara harus perhatikan. Itu sebab tunjukkan bahwa engkau bisa klop dengan rencana Tuhan. Supaya dia nggak nunggu lama lagi. Kita orang punya doanya kayak begini. Tuhan kok lama ya? Kapan sih Tuhan engkau menjawab menyembuhkan hamba? Kapan sih Tuhan engkau memberkati hamba? Kapan sih Tuhan engkau memberikan jodoh kepada hamba? Kapan sih Tuhan engkau memberikan perusahaan yang lancar dan berhasil? Kapan sih Tuhan engkau menghancurkan segala hambatan dalam keluarga hamba? Loh, lama. Padahal Tuhan mengatakan aku itu sudah lama nunggu. Kapan aku bisa nolong memenuhkan doa permohonanmu? Tetapi enggak nyampe-nyampe anakku. Jadi aku tidak bisa menunjukkan kasihku kepada kamu. Aku juga tidak bisa menunjukkan bahwa kamu adalah milik kesayanganku sendiri. Karena kamu tidak bisa. Kamu tidak tepat waktunya. Kamu tidak membuat aku bisa segera menyatakan. Kamu tidak bisa berkolaborasi dengan aku. Kamu tidak bisa bekerja sama dengan aku. Kamu tidak tahu isi hatiku dan keinginanku. Kiranya masa COVID-19 mengubah cara kita yang lama, yang keras hati, yang apa pada kebenaran diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Sekarang harus dirubah, supaya kita boleh menjadi orang yang membuat hari kesayangan Tuhan cepat datang pada kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat yang penting ini. Saudara, jangan Allah menanti-nantikan saatnya. Ya, kita nggak sadar, tetap bodoh rohani, no response dengan firman, tidak ada keinginan untuk lebih dekat sama Tuhan, gengsinya terlalu tinggi, sombongnya terlalu, saudara, tidak ada mujizat. Dia tidak bisa menyatakan kasih sayang kepada. Dia nunggu. Kapan? Kita nangis. Tuhan kok lama? Tidak klop ini. Kita nangis. Tuhan ingin. Tapi tidak pada satu bidang. Saudara, bagaimana bisa terjadi sesuatu gaya bila tidak pada satu bidang? Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tuhan mau memberi kepada kita orang bila kita sesuai kehendaknya.